Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, dosen pengampu kami, Bu Dorit Hartini, dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari anggota kelompok 12 yang beranggotakan saya, Anwar Nardi, Imam Fauji, dan Roni Hermawan. Kami akan mempresentasikan materi tentang rapat. Next. Penyelenggaraan rapat dalam bisnis. Memahami arti rapat. Pengambilan keputusan rapat menjadi sarana utama untuk koordinasi dan pengambilan keputusan di dunia bisnis. Kolaborasi pemikiran, interaksi antar peserta rapat diarahkan untuk mencapai keputusan yang menguntungkan melalui perpaduan ide dan pemikiran kelompok. Rasa memiliki dan tanggung jawab. Rapat bisnis membantu mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara personel perusahaan melalui pembagian ide dan informasi. Definisi rapat. Menurut De Lianggi, rapat adalah pertemuan dalam organisasi untuk merundingkan atau menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Menurut Rumsari Hadi Sumarto dan Lukas Dwiantara, rapat merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan beberapa orang untuk membahas dan mengatasi masalah tertentu. Dan menurut Webster New World Dictionary, rapat adalah pertemuan manusia untuk membicarakan atau memutuskan problematika tertentu. Rapat bisnis, business meeting. Rapat bisnis didefinisikan sebagai pertemuan dua orang atau lebih di dalam atau di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Fungsi rapat dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, rapat berfungsi untuk mengikuti perkembangan informasi secara cepat. Yang kedua, manajer menerima informasi melalui sistem komunikasi yang cepat dari berbagai perusahaan dan individu. Yang ketiga, keputusan yang diambil berdasarkan informasi memengaruhi aspek-aspek perusahaan seperti penjualan, pemasaran, manufaktur, keuangan, dan perencanaan. Alasan penyelenggaraan rapat, yang pertama rapat membantu mengikuti informasi terbaru, yang kedua manajer mendapatkan informasi cepat dari berbagai sumber, yang ketiga keputusan berdasarkan informasi memengaruhi semua bagian perusahaan seperti penjualan, pemasaran, dan keuangan. Tujuan rapat menurut Locker dalam bisnis communication, building critical skills, yang pertama berbagi informasi, menyampaikan data atau pembaruan kepada peserta, yang kedua brainstorming dan evaluasi ide, menghasilkan dan menilai gagasan baru secara bersama-sama, yang ketiga pengambilan keputusan dan motivasi, membuat keputusan bersama dan memberi semangat kepada peserta untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reni Hermawan. Selanjutnya jenis-jenis rapat. Menurut tujuannya, rapat penjelasan rapat ini diadakan untuk memberikan informasi kepada peserta. Selain mendengarkan penjelasan dari pimpinan, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan. Rapat pemecahan masalah. Rapat ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Semua peserta berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan agar masalah dapat teratasi. Rapat perundingan. Menurut sifatnya, rapat resmi diadakan untuk membahas isu-isu penting di mana aturan khusus diterapkan guna memastikan kelancaran jalannya rapat. Rapat resmi diadakan tanpa perencanaan formal, bertujuan untuk mendiskusikan hal-hal yang muncul secara mendadak. Menurut jangka waktunya, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, rapat tahunan. Next. Menurut frekuensinya, rapat rutin. Rapat yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan seperti rapat rutin bulanan RT atau pengurus masjid.
rapat insidental, rapat yang tidak memiliki jadwal tetap, biasanya digunakan untuk membahas permasalahan mendesak dan penting yang harus segera diselesaikan. Menurut nama, rapat kerja diadakan antara karyawan dan pimpinan yang bertujuan untuk membahas pelaksanaan tugas di suatu instansi seperti musyawarah kerja. Rapat dinas diadakan untuk membahas permasalahan kedinasan atau pekerjaan tertentu. Next, syarat-syarat rapat yang baik. Rapat dapat mencapai tujuan yang diharapkan, seperti kebaikan, kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik. Jika pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat berikut, suasana terbuka, tidak ada monopoli, partisipasi aktif dari peserta, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan, perdebatan berdasarkan argumen, bukan emosi, pernyataan yang singkat dan jelas, disiplin waktu. Next, tipe-tipe pemimpin rapat, tipe otoriter, memimpin dengan contoh penuh dan keputusan diambil secara sepihak. Tipe demokrasi, mengajak partisipasi semua peserta dalam pengambilan keputusan. Tipe laissez-faire, memberikan kebebasan kepada peserta untuk berbagi ide tanpa inferensi. Tipe-tipe peserta rapat, tipe pemberi informasi, memberikan data atau fakta penting kepada peserta lain. Tipe pemberi semangat, motivasi dan mengantisipasi peserta untuk berkontribusi. Tipe inisiatif, mengusulkan ide-ide baru dan memimpin diskusi. Tipe pemersatu, menciptakan suasana harmonis dan menyatukan pendapat yang berbeda. Tipe penyerang, mengkritik atau menantang ide yang diajukan oleh peserta lain. Tipe perantara, menghubungkan pendapat peserta yang berbeda dan mencari kesepakatan. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Imam Pauji. Untuk selanjutnya, perencanaan rapat bisnis. Rapat akan berjalan lancar jika persiapannya dilakukan dengan matang. Persiapan rapat bisnis mencakup undangan, waktu dan tempat, durasi rapat, pembawa acara, ketua panitia, jumlah peserta yang diundang, orang yang membuka dan menutup rapat, narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat, presensi peserta, akomodasi, sound system, komputer, LCD projector, fasilitas pendukung yang perlu dipersiapkan oleh panitia, termasuk pengaturan tempat duduk atau layout yang nyaman untuk interaksi antara pimpinan dan peserta. Menurut Dobson, pengaturan tempat duduk untuk rapat bisnis dapat menggunakan beberapa gaya. Dokumentasi rapat harus dilakukan dengan baik. Tim perumus yang disepakati perlu menindaklanjuti hasil rumusan selama rapat hingga selesai. Setelah rapat, tim pengurus harus mengompilasi semua bahan, termasuk dokumentasi audiovisual. Tim perumus harus melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan dokumen penting dari rapat bisnis. Secara formal, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam rapat harus menandatangani dokumen dan menyerahkannya kepada pimpinan perusahaan untuk ditindaklanjuti. Kesalahan yang perlu dihindari dalam rapat. Yang pertama, monopoli oleh pimpinan rapat. Yang kedua, melawak. Yang ketiga, lepas kendali. Keempat, mengumpat. Kelima, memberi keleluasaan terlalu longgar. Keenam, menjawab pertanyaan dengan nada jengkel. Dan yang terakhir, tidak siap. Dinamika dan situasi rapat. Rapat bisnis merupakan suatu aktivitas yang dinamis tapi rapuh. Dinamika rapi sangat ditentukan oleh penyelenggaraan rapat, yakni orang yang mengundang rapat. Mereka mengendalikan peserta rapat dan bertanggung jawab atas terciptanya suasana rapat yang kondusif.
Penyelenggara rapat harus memiliki kapasitas kemampuan yang memadai dalam hal pengetahuan tentang alasan diselenggarakannya rapat, peserta yang harus diundang, dan tempat penyelenggaraan rapat yang memadai. Kekuatan dinamika rapat bermula dari kesiapan seluruh peserta sebelum rapat dimulai. Suasana rapat dapat bersifat positif, negatif, atau netral. Dalam suasana yang netral, rapat diselenggarakan dalam suasana yang kurang membangkitkan minat peserta untuk memberikan masukan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.